Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali kalian bertemu dengan Pak Aris dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana hari ini kita akan membahas materi SPDB pada tema 1, subtema 1, PP1 dengan pokok bahasan tari tradisional. Namun sebelum kita memulainya, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, apakah yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu yang bersumber pada tradisi atau kebiasaan yang berlaku turun-temurun di suatu daerah. Tari tradisional sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tari tradisional kerakyatan atau biasa disingkat dengan tarian rakyat. Yang kedua yaitu tari tradisional kebangsawanan yang juga biasa disebut dengan tari klasik. Di antara kedua tarian tradisional tersebut tentunya memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Kita akan mengulasnya satu persatu, dimulai dari tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional kerakyatan adalah tarian yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat luas. Tari-tarian seperti ini sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ketika Indonesia memulai peradaban Hindu-Buddha sekitar abad ke-4 Masehi atau pada tahun 400 Masehi dengan munculnya kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, dan Kalingga, di kalangan masyarakat juga mulai bermunculan tarian-tarian sebagai salah satu bentuk ekspresi seni dan juga ekspresi ritual keagamaan yang berkembang pada masa tersebut. Tari tradisional kerakyatan ini bisa kita lihat contohnya seperti tari rodat, tari jaranan, tari piring, dan lain sebagainya. Tari tradisional kerakyatan atau tarian rakyat ini pada umumnya merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia pada waktu itu yang dipengaruhi oleh faktor alam, faktor lingkungan, faktor agama, maupun unsur-unsur kepercayaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk gerak tari. Apa saja ciri-ciri utama daripada tari tradisional kerakyatan? Adapun ciri-ciri utama pada tarian tradisional kerakyatan, yang pertama adalah busananya merupakan busana atau pakaian adat dari masyarakat setempat. Yang kedua, ciri dari tari tradisional kerakyatan yaitu gerakannya energik, dinamis, lincah, dan saling mengisi. Ciri yang ketiga, biasanya tari tradisional kerakyatan ini dipertunjukkan di depan banyak penonton, sehingga ada interaksi antara si penari dengan penonton. Yang keempat, tari tradisional kerakyatan ini umumnya dipentaskan atau dipertunjukkan di ruang terbuka,
seperti misalnya di lapangan, kemudian di jalanan, di halaman rumah, dan lain sebagainya. Dan ciri yang terakhir dari tari tradisional kerakyatan ini adalah biasa ditampilkan untuk pelengkap dari upacara adat masyarakat setempat. Sampai di sini anak-anakku memahami bukan? Apa saja ciri-ciri tari tradisional kerakyatan? Sekarang kita sambung dengan mengulas tarian tradisional klasik. Tari tradisional klasik atau juga disebut tari tradisional keraton atau tari tradisional kebangsawanan merupakan tari yang semula berkembang hanya di lingkungan istana atau keraton para raja pada zaman dahulu, mulai dari masa Hindu, Buddha, hingga pada masa Islam. Adapun ciri-ciri utama dari tari tradisional klasik, yang pertama bersifat klasik atau bermakna langgeng dan abadi. Yang kedua, geraknya serasi, sederhana, dan juga tidak berlebihan. Yang ketiga, bentuk daripada gaya atau gerakan tarinya lemah gemulai dan cenderung sangat kalem. Yang keempat, memiliki patokan-patokan atau pakem baku yang mana dari masa dulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Nah, inilah ciri-ciri khusus dari tari tradisional klasik atau tari tradisional kebangsawanan yang membedakan tarian ini dengan tari tradisional kerakyatan. Apa saja Pak contoh dari tari tradisional klasik? Tari tradisional klasik misalnya adalah tari bedoyo, tari serimpi, tari gambyong, tari Gatot Kaca Gandrung, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini adakah yang ingin kalian tanyakan anak-anakku? Lengkap sudah Pak Aris menyampaikan materi SPDB untuk tema 1, subtema 1, BB1 tentang tarian tradisional ini. Semoga informasi yang Pak Aris berikan pada pagi hari ini menambah wawasan kalian semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.